Informasi selanjutnya, sesosok mayat bayi tanpa kepala ditemukan warga hanyut di saluran sekunder di Kota Tegal, Jawa Tengah. Kondisi mayat bayi yang masih terdapat tali pusat tersebut diduga hasil hubungan gelap kedua orang tuanya. Warga Kelurahan Kerandon, Kota Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang hanyut di saluran sekunder. Kondisi jasad bayi sangat mengenaskan. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki dengan tali pusat masih menempel ditemukan tanpa kepala. Mayat pertama kali dilihat oleh sejumlah pekerja yang sedang memperbaiki jembatan di atas saluran sekunder. Penemuan mayat bayi tak berdosa ini kemudian langsung dilaporkan ke petugas. Dikiranya anak monyet atau boneka, tapi di situ sudah ada lalat. Jadi dikerumunin lalat, akhirnya kami bertiga mengamati dan ternyata itu bayi, jadi mayat bayi. Penemuan mayat bayi yang diduga dibuang 2 hari lalu ini kini dalam proses penyelidikan. Kuat dugaan, mayat bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan gelap kedua orang tuanya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Astagfirullah, ini karena perbuatan haram yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, bayi malang tersebut sengaja dihilangkan nyawa. Nah, Pak Ustadz, bisa dibilang generasi milenial atau remaja di zaman sekarang ini pergaulannya begitu bebas dan melampaui batas. Nah, pegangan teguh seperti apa yang harus anak-anak maupun remaja pegang begitu untuk bekal hidup agar tak melakukan maksiat, Pak Ustadz? Ya, Mbak Wanda, tentu ujian itu akan bertambah berat khususnya bagi kalangan kaum milenialis. Karena sekarang ada ujian yang bernama media sosial, ada ujian pergaulan yang bebas, ada budaya-budaya yang tidak patut dengan ketimuran kita, kebangsaan kita, atau dengan nilai akhlak yang mulia dan agama kita. Karenanya fondasi yang harus dijaga oleh anak-anak kita, remaja kita, para pemuda kita adalah pertama, fondasi agama. Ketika ia akan melakukan apapun, lihatlah agama yang mulia ini. Ya Allah, agama ini menuntun aku untuk terus berprestasi, untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan. Karena nanti para remaja, pemuda ini adalah harapan dari agama, harapan dari bangsa. Yang kedua adalah bagaimana ia selalu berusaha untuk menjaga pesan dan wasiat orang tua. Tidak ada di dunia ini orang tua yang berpesan buruk pada kalangan remaja. Para guru pun tidak mungkin berpesan yang buruk kepada kalangan remaja. Maka dulu ingat, ketika kita remaja juga yang ada dalam kepala kita, ingat pesan orang tua, ingat pesan guru, ingat pesan dari orang tua kita, para guru kita. Karena dengan demikian, itu akan mengerem perbuatan-perbuatan yang mungkin adalah perbuatan yang dikategorikan melampaui batas. Dan yang ketiga tentu kita punya hubungan baik dengan masyarakat. Bahwa kita, wahai para remaja, tidak hidup sendiri. Kita bukan pemilik dari dunia ini. Para remaja juga bagian dari masyarakat. Di dalamnya ada orang tua, di dalamnya ada sahabat, di dalamnya ada masyarakat yang beraneka ini. Maka sebelum kita melakukan perbuatan apapun, maka perhatikan. Mereka punya hak, kita punya hak. Masing-masing jika menjaga haknya, maka terjadi hubungan yang baik antara kita semuanya. Jangan sampai kemudian usia remaja, kalangan milenialis, para pemuda malah memanfaatkan ya kepemudaannya, keremajaannya dalam hal-hal yang tidak positif. Insya Allah hal-hal yang positif masih sangat besar. Bahkan kita menunggu betapa banyak pemuda-pemuda yang sudah mengharumkan nama bangsa. Kita menunggu itu dan terus berkiprahlah. Para remaja, kaum milenialis tentu memanfaatkan media yang ada adalah untuk peningkatan. Untuk meningkatkan berbagai macam prestasi. Media sosial kita, alat-alat teknologi yang canggih ini adalah media untuk kita terus-menerus meningkatkan prestasi kita dalam berbagai bidang. Bidang olahraga, seni, budaya, dan berbagai macam bidang yang lain. Inilah sesungguhnya yang diinginkan dari remaja kita, pemuda-pemuda, harapan bangsa dan agama. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan orang tua yang tidak bertanggung jawab ini termasuk dalam kategori orang yang kufur nikmat? Mengingatkan banyak sekali pasangan sah di luar sana yang ingin memiliki anak, namun belum juga terwujud. Ya, Mbak Wanda, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kafa bil mar'i isman ayyudhi aman yakut. Seseorang, yaitu orang tua, dikategorikan telah berdosa manakala menyia-nyiakan amanah yang sudah
dianugerahkan oleh Allah. Anak ini adalah anugerah dari Allah. Tidak semuanya mendapatkan karunia ini. Karenanya betul, orang tua yang mengabaikan, menyia-nyiakan amanah ini dikategorikan sebagai kufur nikmat. Bukankah rasa syukur yang tiada terhingga bagi orang tua yang mendapatkan anugerah anak? Masya Allah, siang malam ia mensyukurinya. Ia panggil kawan-kawannya, ia adakan majlis syukuran, majlis kemudian doa untuk anak-anaknya. Ini bukti bahwa kita sangat mensyukuri karunia yang bernama anak. Bahkan kita katakan, anak inilah aset dunia kita dan aset akhirat kita. Orang tua rela dan orang tua ridho memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bahkan mereka berpenat lelah untuk menjaga kebaikan anaknya. Orang yang menyia-nyiakan amanah Allah yang paling agung ini dikategorikan kufur nikmat. Dalam bahasa Nabi tadi, cukuplah berdosa manakala ada orang tua, ayah atau ibu atau siapapun yang kemudian Allah anugerahkan seorang anak, malah ia menyia-nyiakan. Ia tidak memenuhi haknya, malah ia memperlakukan anaknya. Dan ternyata durhaka itu tidak hanya dari anak kepada orang tua. Orang tua dikategorikan durhaka kepada anak manakala orang tua tidak mendidiknya, tidak mengasuhnya, tidak membesarkannya, atau orang tua mengabaikan hak dari anak-anak. Pada anak-anak ini adalah aset dunia kita, aset pula akhirat kita, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut.